Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai materi perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Investasi asing langsung adalah dukungan jangka panjang oleh suatu negara pada negara lain dalam bidang manajemen, perusahaan patungan, transfer teknologi, dan konsultasi pakar. Manfaat investasi internasional ditandai dengan masuknya modal baru untuk membiayai berbagai sektor yang kekurangan dana, membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran berkurang, transfer teknologi baru dari negara asal yang dapat dikembangkan di Indonesia. Adapun investasi luar negeri dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama, investasi portofolio. Pembelian saham-saham biasa dilakukan di bursa saham dunia, di mana investor baik individu maupun organisasi dapat langsung membeli saham-saham perusahaan internasional atau perusahaan yang sudah menjual sahamnya di pasar saham. Yang kedua, investasi langsung. Investasi langsung di luar negeri mengikuti perdagangan di luar negeri. Hal ini dikarenakan perdagangan luar negeri lebih rendah dari sisi biaya dan risikonya. Bisnis internasional adalah seluruh transaksi bisnis yang dilakukan baik pihak swasta maupun pemerintah yang melibatkan dua negara atau lebih. Bisnis internasional terdiri dari sebagian besar dan berkembang dari keseluruhan bisnis dunia. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas-batas suatu negara. Transaksi bisnis seperti ini merupakan transaksi bisnis internasional. Adapun transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang sering disebut sebagai bisnis internasional atau international trade. Selain itu, transaksi bisnis dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain disebut pemasaran internasional atau international marketing. Selanjutnya, teori perdagangan internasional dan investasi. Dagang adalah pertukaran sukarela, barang, jasa, atau antara individu atau organisasi dengan individu atau organisasi lain. Maka definisi dari perdagangan internasional merupakan perdagangan antara penduduk dua negara atau lebih maupun perdagangan yang dilakukan antar negara. Tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional, diantaranya yang pertama, export incident lift. Dalam tahap awal ini terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita. Kemudian dia membeli barang-barang dan kemudian kita harus mengirimkannya ke negeri asing tersebut. Yang kedua, ekspor aktif. Dari tahap terdahulu, kemudian terus berkembang hubungan bisnis yang rutin dan kontinu, dan bahkan transaksi tersebut makin lama akan semakin aktif. Yang ketiga, penjualan lisensi atau licensing. Dalam tahap ini, negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Dalam tahap yang dijual adalah hanya merek atau lisensinya saja. Yang keempat, franchising. Tahap ini lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangnya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya. Tahap yang kelima yaitu pemasaran di luar negeri. Tahap ini akan memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang atau host country haruslah betul-betul secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negeri asing atau home country. Yang keenam, produksi dan pemasaran di luar negeri. Dalam tahap terakhir ini, perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negeri asing itu lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di negara itu. Kemudian menjual hasil produksinya itu ke negeri itu juga dan bahkan dijual ke negara asing lagi sebagai ekspor dari negeri penerima tersebut. Yang terakhir, kontrak manufaktur. Perjanjian di mana sebuah perusahaan mengadakan kontrak dengan perusahaan lain untuk memproduksi produk-produk sesuai dengan spesifikasi, tetapi penerima tanggung jawab pemasaran. Alasan untuk melaksanakan bisnis internasional antara lain berupa
spesialisasi antar bangsa-bangsa dalam hubungan dengan keunggulan atau kekuatan tertentu beserta kelemahannya itu. Maka suatu negara haruslah menentukan pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis, yaitu yang pertama, kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul sehingga dapat menghasilkannya secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara. Yang kedua, menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara lain. Yang ketiga, untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi. Berikut adalah hambatan-hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Melaksanakan bisnis internasional tentu saja akan lebih banyak memiliki hambatan ketimbang di pasar domestik. Negara lain tentu saja akan memiliki berbagai kepentingan yang seringkali menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional. Di samping itu, kebiasaan atau budaya negara lain tentu saja akan berbeda dengan negara sendiri. Oleh karena itu, maka terdapat beberapa hambatan dalam bisnis internasional. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif bea masuk. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial budaya atau kultural. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum atau perundang-undangan. Dan yang terakhir, hambatan operasional.